Selanjutnya akan dibahas tentang sifat lengkap bilang real. Pada pembahasan kali ini, di sini akan dikenakan beberapa istilah yang berkaitan dengan sifat lengkap bilang real, yaitu ada istilah batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum. Definisi yang berkaitan tentang batas atas dan batas bawah pada bilangan real. Diberikan S himpunan bagian tak kosong dari bilang real. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan U anggota bilangan real seminikan hingga S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S. Jika U memenuhi definisi ini, maka dikatakan adalah U disebut dengan batas atas dari himpunan S. Selanjutnya, himpunan S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan W anggota bilangan real sedemikian hingga W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S anggota himpunan S. Setiap bilangan W yang memenuhi definisi ini disebut dengan batas bawah dari himpunan S. Selanjutnya, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas. Artinya, suatu himpunan S ini dia dikatakan terbatas jika memiliki batas atas dan memiliki batas bawah. Adapun contoh dari batas atas dan batas bawah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 2, 3. Di sini katakan bahwa himpunan A itu merupakan himpunan terbatas. Dengan kata lain, himpunan A memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atas dari himpunan A adalah 3. Sehingga berdasarkan definisi batas atas dapat dikatakan himpunan A pada himpunan A terdapat bilangan U sama dengan 3 anggota bilangan real seminikan hingga S kurang dari atau sama dengan 3 untuk semua S anggota himpunan A. Dan himpunan A memiliki batas bawah yaitu 1. Dengan kata lain, himpunan A itu terbatas ke bawah. Karena terdapat suatu bilangan W sama dengan 1 anggota bilangan real seminikan hingga W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S anggota himpunan A. Selanjutnya, diberikan himpunan B di mana B ini terdiri dari X anggota bilangan real dan sehingga S kurang dari 2. Artinya, jika kita uraikan anggotanya, dia terdiri dari bilangan real negatif, kemudian 0, bilangan real positif dengan maksimalnya adalah kurang dari 2. Dengan kata lain, himpunan B ini memiliki batas atas yaitu 2, tetapi dia tidak memiliki batas bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan B ini merupakan himpunan tidak terbatas karena dia tidak terbatas ke bawah. Karena kita tidak bisa menemukan bilangan W anggota bilangan real sama hingga W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S anggota himpunan B. Selanjutnya, bilangan real merupakan contoh dari himpunan tidak terbatas karena dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Kita tidak bisa menemukan yang membatasi himpunan bilangan real tersebut. Sehingga dikatakan bahwa bilangan real merupakan himpunan tidak terbatas karena tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Selanjutnya
akan diberikan definisi yang berkaitan tentang istilah supremum dan infimum pada bilangan real. Diberikan himpunan S, di mana himpunan S ini tak kosong dan merupakan subset dari bilangan real. Yang pertama, jika S dia dikatakan terbatas ke atas, maka terdapat bilangan U yang disebut dengan supremum, yaitu dengan kata lain adalah batas atas kecil dari himpunan S jika U tersebut memenuhi kondisi berikut. U adalah batas atas dari S. Jika ada V batas atas dari S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Jadi di sini U disebut supremum atau U disebut batas atas terkecil dari himpunan S jika U merupakan batas atas dari himpunan S. Kemudian, jika ada batas atas lain dari himpunan S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Dituliskan bahwa U batas atas terkecil itu sama dengan U sama dengan supremum S. Supremum dari suatu himpunan bilangan real ini adalah tunggal, artinya dia unik, tidak ada yang lain. Selanjutnya, masih di definisi 3, akan memberikan definisi tentang infimum. Jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan W disebut infimum atau batas bawah terbesar dari himpunan S jika W tersebut memenuhi hal berikut. Pertama, W adalah batas bawah dari himpunan S. Yang kedua, jika ada T batas bawah dari S, maka T kurang dari atau sama dengan W. Jadi dengan kata lain, W disebut batas bawah terbesar atau infimum dari S jika W tersebut merupakan batas bawah dari himpunan S. Dan jika ditemukan batas bawah yang lain, misalnya T, maka T kurang dari atau sama dengan W. Dituliskan W sama dengan infimum S. Jika kita buat interpretasi dalam bentuk geometris seperti berikut. Di sini adalah garis bilangan R. Kemudian ada suatu himpunan S, di mana S ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real yang tak kosong. Di himpunan S sini ada himpunan S ini yang sini ditunjukkan ada supremum S dan infimum S. Supremum S ini berarti ini kan merupakan batas atas terkecil, sedangkan setelah dari supremum ini merupakan batas atas yang lain dari himpunan S, upper bound of S. Jadi untuk supremum dia nilainya tunggal, artinya tidak ada yang lain, hanya satu saja dalam suatu himpunan, sedangkan batas atas itu bisa lebih dari satu. Kemudian lagi untuk batas bawah, untuk infimum kan terletak pada ini ya, dia merupakan batas bawah terbesar sehingga diletakkan di sini. Sedangkan sebelumnya ini merupakan batas bawah yang lain dari himpunan S. Jadi infimum S ini kan juga nilainya adalah tunggal. Sedangkan batas bawah itu bisa kemungkinan lebih dari satu. Jadi kesimpulannya, supremum S itu pasti merupakan batas atas dari himpunan S, tetapi batas atas himpunan S itu belum tentu supremum dari S. Misal, U itu merupakan supremum S. U juga dapat dikatakan sebagai batas atas dari himpunan S. Kemudian lagi untuk infimum S, infimum S ini merupakan batas bawah terbesar. Artinya, infimum S ini bisa dapat dikatakan sebagai batas bawah dari himpunan S, tetapi batas bawah belum tentu infimum dari himpunan S.